Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya akan membahas soal TIU hitung cepat bilangan bulat CPNS 2021 yang sering sekali keluar di tes CPNS tahun-tahun lalu ya teman-teman. Nah, ini soal hitung cepat bilangan bulat bagian yang kedua. Loh, Kak, katanya kok hitung cepat bilangan bulat, Kak? Ini kan soal cerita. Iya, karena yang nomor 6 ini saya akan membahas dulu PR yang saya berikan di videonya sudah saya upload kemarin ya. Nah, ini jawabannya ya. Kalau teman-teman belum menonton video yang telah saya upload kemarin, silahkan teman-teman klik video yang saya rekomendasikan di sebelah kanan video teman-teman. Nah, ini nih. Itu ada ya. Oke, sekarang kita bahas ya. PR soal yang saya kirimkan kemarin. Di video yang saya upload maksud saya ya. Nomor 6. Suatu tim yang terdiri dari atas 12 orang menyelesaikan pekerjaan dalam 12 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, di sini kalau kita amati dari soal ya, ini adalah soal apa teman-teman? Soal perbandingan senilai atau terbalik ya. Nah, coba kita lihat dulu. Kita tulis dalam kalimat matematika. Ingat ya, sekali lagi saya ulangi. Jika kita ketemu soal cerita, kita ubah dulu kalimatnya ke kalimat matematika ya. Nah, di sini 12 orang bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 12 hari. Nah, seperti ini penulisan matematikanya. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berarti 12 dikali 4. Kenapa? Karena 4 ini tidak bisa bekerja. Berarti tinggal 8 orang. Yang ditanyakan berapa hari pekerjaan tersebut akan diselesaikan. Nah, jika kita lihat dari sini, ini soal perbandingan senilai apa terbalik, teman-teman? Iya, benar sekali ya. Ini soal perbandingan berbalik nilai ya. Nah, kenapa Kak? Coba saya ulangi lagi ya. 12 orang bisa menyelesaikan 12 hari ya. Nah, kalau orangnya semakin sedikit, otomatis pekerjaan tersebut selesai akan semakin lama. Berarti X kita sepakati lebih besar daripada 12 hari. Nah, kalau yang bagian atas 12 orang lebih besar daripada yang bawah 8 orang, dan yang atas 12 hari lebih kecil daripada yang bawah X hari, berarti anak panahnya berbalik ya. Nah, ini besar ke kecil, kecil ke besar. Nah, kita lihat anak panahnya terbalik. Jadi, ini kita kerjakan dengan perbandingan berbalik nilai. Kak, masih bingung, Kak? Nah, untuk jelasnya, soal perbandingan berbalik nilai, silahkan teman-teman klik video yang saya rekomendasikan di video teman-teman semua di sebelah kanan. Nah, ini ya. Kalau tidak ada, lihat linknya di deskripsi YouTube saya. Di situ sudah saya rekomendasikan linknya. Oke, lanjut ya. Nah, berarti ini kita jadikan per dulu ya. Ini kita sepakati yang besar, yang di atas. Oke, berarti 12 per 8 sama dengan, ini X kan sudah kita sepakati lebih besar daripada 12. Berarti X-nya di atas. X per 12. Jadi ini yang besar yang di atas ya. Ini besar di atas, besar di atas. Paham ya? Tinggal kita kalikan silang ya teman-teman. 12 dikali 12, X dikali 8. Ini ada yang bisa dicoret tidak teman-teman? Ada ya, 8 dengan 12. Sama-sama kita bagi 4. 8 dibagi 4 itu 2. 12 dibagi 4 itu 3. Ada lagi tidak yang bisa dicoret teman-teman? Ada lagi 12 dengan 2 ya. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1. Dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dikali 3. 18 ya. Nah, sekarang gimana Kak?
Kita kan di sini yang ditanya persennya, Kak. Nah, gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita jadikan saja persen, ya teman-teman. 6 dikali 3 kan 18 X-nya. Nah, berarti X-nya berapa teman-teman? Tinggal kita kalikan saja ya. 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi, X-nya itu 18 sudah terjawab ya teman-teman. 8 orang bisa menyelesaikan 18 hari. Nah, di soal ini dipertanyakan teman-teman berapa persen penambahan. Nah, di sini yang ditanya penambahan hari, teman-teman. Ini kan 18 hari ini sudah termasuk 12 hari ini, teman-teman. Berarti kita kurangkan saja. 18 dikurangi 12 hari sama dengan 6 hari. Nah, jadi penambahannya ya, jika 4 orang tidak bisa bekerja, itu adalah 6 hari penambahan orang. Tapi di sini bukan orangnya yang ditanya, tapi persennya. Berarti 6 ini kita jadikan persen. Gimana caranya? Tinggal kita kalikan 100%. Jadi 6 per 12 dikali 100%. Nah, ada yang bisa dicoret? Ada ya teman-teman. Ini bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, ada lagi yang bisa dicoret? Ada 100 dengan 2. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Berarti, jika 4 orang tidak dapat bekerja, penambahan harinya adalah 50%. Jawabannya adalah C. Nah, ini sepertinya sudah banyak yang benar ya teman-teman. Saya lihat teman-teman sudah komen mengerjakan di kolom komentar YouTube saya. Itu banyak yang benar ya. Oke, sekarang baru kita akan membahas soal TIU hitung cepat bilangan bulat CPNS 2021 ya. Ini sering sekali teman-teman soal ini keluar. Dan ini ada trik cepatnya teman-teman. Tips cepatnya dan trik cepatnya. Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Oke, nomor 2. Hasil dari 204 ditambah 205 ditambah 206 ditambah sampai 212 adalah, wah panjang sekali ini ya teman-teman. Nah, dari soal, kalau hitung cepat ya, kita harus bisa menganalisa soal. Contohnya gimana Kak? Seperti ini. Kita harus bisa melihat yang mana yang bagian unik di soal ini. Kira-kira yang mana teman-teman? Iya, benar ya. Setiap penjumlahan ini, dia pasti menambah 1. Contoh nih, 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7, jadi 8, jadi 9, jadi 10, jadi 11, jadi 12. Selalu ada penambahan 1. Berarti, ini ada cara cepatnya teman-teman. Gimana Kak caranya? Seperti ini. 208 dikali 9, sudah seperti ini saja. Loh, kok bisa Kak? Dari mana 208? Kalau seperti ini, ya jenis soalnya, silahkan teman-teman ambil angka yang paling tengah. Nah, di sini kan ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita ambil yang paling tengahnya teman-teman, yaitu 208. Nah, 208 dikali 9. 9 ini dari mana? Dari jumlah perangka ini, ya. Dikali 9. Nah, sekarang mudah ya teman-teman. 8 dikali 9 berapa teman-teman? Pasti 2 ujungnya, 72. Sudah kita tulis 72. 8 kali 9, 72. 2 dikali 9, 18. Sudah ketemu, 1872. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang E. Nah, mudah kan untuk cara cepatnya tidak sampai 1 menit, teman-teman. Hanya hitungan detik saja. Tapi kalau teman-teman menghitungnya secara manual, nanti sampai tuwek nanti teman-teman, sampai keriput nanti menghitungnya ya. Pusing, oke? Kita lanjut. Nomor 3. Hasil dari 0,345 dikali 0,456 ditambah 0,655 dikali 0,456 adalah, saya ingatkan sekali lagi, jika kita menghitung cepat, kita harus bisa menganalisa soal. Di sini yang unik yang mana teman-teman? Iya, benar sekali ya.
di sini ada angka yang sama, yaitu 0,456 dengan 0,456. Nah, kalau ada angka yang sama, berarti kita pakai aljabar ya. Nah, seperti ini. A plus B dikali C sama dengan AC plus BC. Kak, masih bingung Kak? Oke, saya kasih tanda ini nih. 0,345 kita misalkan A. 0,456 kita misalkan C. Dan 0,655 kita misalkan B. Ini tetap C ya, karena ini sama. Tinggal kita masukkan saja angkanya teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi, A plus B berarti A 0,345 plus B 0,655 dikali C. C-nya mana? Ini 0,456, 0,456. Sudah teman-teman. Hanya ini saja. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan teman-teman. 0,345 ditambah 0,655 sama dengan 1 ya. Dikali 0,456. 1 dikali 0,456 adalah ya tetap 0,456. Ini kalau sudah sampai sini seperti pelajaran anak SD lagi nih teman-teman. Berarti jawabannya adalah B. Mudah sekali kan kalau kita tahu cara cepatnya. Ya. Coba kita lanjut lagi ya soal ya. Nomor 4. Hasil dari 0,6464 dibagi 0,0032 adalah, maaf teman-teman ya, ini bukan titik tapi ini koma ya. Nah, coba teman-teman amati. Di sini yang unik yang mana teman-teman? Iya, benar sekali ya. Yang di belakang koma ada 4 angka. Ya. Dan 6.464 itu bisa dibagi 32. Nah, kalau pembagian desimal, ya teman-teman, jangan kita hiraukan nolnya. Kita ambil angkanya saja yang bukan nol. Oke, jadi 6.464 dibagi 32. Berapa teman-teman? 202. Kak, komanya gimana Kak? Komanya kita lihat. Untuk angka yang pertama di belakang koma ada 4 angka. Dan angka yang kedua di belakang koma ada 4 angka. Berarti sama-sama kita coret. Berarti di belakang 0, di belakang koma maksudnya ya. Berarti di belakang koma itu tidak ada. Berarti tetap teman-teman, dia tidak ada komanya. Berarti jawabannya 202. Sudah ya teman-teman. Jawabannya yang C. Kalau mau detail tentang pembagian bilangan desimal, silahkan teman-teman klik video yang saya rekomendasikan. Nah, di sebelah kanan video teman-teman. Nah, ini ya. Silahkan diklik. Kalau enggak, saya sudah cantumkan linknya di deskripsi YouTube saya ya, tentang pembagian desimal. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5. Nilai dari 15 kuadrat ditambah dalam kurung 203 ditambah 322 kuadrat min 524 kuadrat adalah. Nah, ingat ya, kita harus bisa menganalisa soal jika hitung cepat bilangan bulat. Kira-kira di sini yang unik yang mana teman-teman? Ini Kak, pangkatnya sama-sama 2. Ya, benar ya, ini pangkatnya sama. Berarti kalau udah pangkatnya sama, kita pakai cara aljabar ya, atau eksponen. Nah, seperti ini teman-teman. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X plus Y dikali X min Y. Nah, ini teman-teman bisa. Kak, masih bingung Kak? Nah, ini. Kita masukkan dulu. Misalkan ya. Oke. Misalkan yang di dalam kurung ini X. Dan 524 adalah Y. Berarti ketemu dong. X min Y. Ya. Kuadrat. Ini X kuadrat min Y kuadrat. Ini sama saja dengan X plus Y. X min Y. Nah, tinggal kita masukkan teman-teman angkanya. Kak, 225 ini dari mana, Kak? Dari sini. 15 kuadrat itu adalah 225 ditambah. Ini kita masukkan. X plus Y. Berarti X-nya berapa, teman-teman? 203 ditambah 322. 3 ditambah 25. 0 ditambah 2 ya 2. 3 tambah 25 berarti
X-nya 525. Ditambah. Ya, gini ditambah ya. Y berapa? 524 dikali X min Y. Berarti 525 dikurangi 524. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah enak, teman-teman. Coba kita kerjakan ya. 225 ditambah 525 dikurangi 524. Ini kan sama-sama 5, kita hilangkan 25 dikurangi 24 sama dengan 1. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. 5 tambah 5 sama dengan 10. Berarti 10 per 9. Ya. Nah, sekarang 1049 dikali 1 ya tetap 1049 dikali 225. Ya mudah ya teman-teman. 9 ditambah 5, 14 nyimpan 1. 2 ditambah 4, 6 tambah 1, 7. 2 tambah 0 sama dengan 2. Satunya turun jadi 1274. Mudah tidak teman-teman? Mudah ya. Berarti jawabannya adalah A. Nah, coba kalau teman-teman hitung manual. Sampai keriput nanti teman-teman. Tidak ketemu ya. Sudah lama waktunya habis ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 6. Hasil dari 60,1% dari 49% dari 10% adalah, ingat ya teman-teman, kalau di soal cerita dari ini, kalau kita rubah ke kalimat matematika itu jadi kali. Ya, berarti 60,1% dikali 49% dikali 10% ya. Nah, di sini yang unik mana teman-teman? Persennya Kak, sama-sama persen semua. Ya, benar ya. Terus trik cepatnya gimana teman-teman? Kita pakai PDKT ya teman-teman, pendekatan ya. Oke, 60,1 kita bulatkan saja menjadi 60. 49 kita bulatkan saja menjadi 50. 10 tetap 10. Nah, kalau sudah seperti ini enak kita menghitungnya teman-teman. Terus persennya gimana Kak? Persennya kita simpan dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nolnya kita abaikan, kita ambil angkanya saja. 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, tinggal kita tambahkan nolnya, yang kita simpan kita keluarkan. Berapa yang kita simpan nolnya? 1, 2, 3. Berarti 30 ditambah nolnya 3 sama dengan 30.000. Nah, ada lagi enggak yang disimpan tadi? Ada lagi. Apa teman-teman? Persen. Persennya kita keluarkan. Persen itu ingat kepanjangannya adalah per 100. Oke, berarti per, loh kok ini per sejuta, per berapa ini Kak? Kok per 1 juta ini? Nah, atau per 10.000 nih. Nah, ya. Kok per 10.000? Iya, kenapa? Karena ini persennya ada 3. 1, 2, 3. Jadi ilmu matematika ini ilmu jujur ya teman-teman. Kalau disimpan 3 ya dikeluarkannya 3. Jangan dikorupsi ya. Jadi, nah ini nih. Kenapa Kak titiknya seperti ini tidak sesuai? Iya, supaya saya enak menjelaskannya. Persen pertama itu adalah ini, 0. Persen kedua ini adalah 0 yang kedua. Persen yang ketiga adalah per 100 yang ketiga. Paham ya? Ya, jadi 10, persen 1, persen 2, persen 3. Ini persen 1, persen 2, persen 3. Sekarang tinggal kita mencoret-coret. 0,4 di atas kita coret, 0,4 di bawah kita coret. Berarti tinggal 3 per 100. Berapa teman-teman? Tinggal tambahin saja komanya. 1, 2. Nolnya ada 2. 1, 2. Komanya 1, 2. Berarti 0,03. Jawabannya adalah yang mana teman-teman? A, B, C, D. Ya, yang C ya. 0,0300 ya. Paham ya teman-teman? Harusnya paham. Oke, sekarang nomor 7. Hasil dari 4 per 5 ditambah 3 per 5 ditambah 3 per 8 ditambah 6 per 8 ditambah 1 per 2 adalah, coba teman-teman analisa dulu ini soalnya. Kira-kira yang unik di soal ini mana teman-teman? Sama-sama dijumlahkan semua Kak. Ya benar, ini dijumlahkan semua. Terus yang unik lagi yang mana teman-teman? Ini Kak, penyebutnya ini sama. Nah, sangat cerdas sekali ya. Ya benar. Jadi ini penyebutnya sama. Berarti kalau dalam penjumlahan penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya ya. Nah, coba sekarang kita jumlahkan ya. Ini sama-sama 5 penyebutnya. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7 per 5.
Ini penyebutnya juga sama-sama 8. Berarti 3 ditambah 6, 9/8. Ya, ini 9/8. Ini 7/5, kan ini jawabannya desimal nih. Kita jadikan desimal juga. 7 dibagi 5. 5 dibagi 7, 1, 20 dibagi 5, 4. Jadi 1,4. Sekarang 9/8 kita bagikan. 9 dibagi 8 sama dengan 1,125. Nah, sekarang 1/2. Ini kalau kita jadikan bilangan desimal berapa? Ingat 1/2 ini sama saja dengan setengah. 1 itu setengahnya berapa? 0,5. Berarti jawabannya 1,5 atau 1/2. Nah, tinggal kita jumlahkan teman-teman. Jumlahkannya agak susah kah ini? Enggak ya teman-teman. Kita lihat ujung. Ini kan ujungnya 5 nih. Ini kan 2 angka, 2 angka. Ini 4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, ujungnya 5. Sudah, langsung kita cari jawabannya ya teman-teman. Yang ujungnya 5 mana? E. Oke? Langsung saja kita jawab E tanpa menghitung. Cepat ya teman-teman. Namanya juga hitung cepat bilangan bulat ya. Oke. Sekarang satu soal lagi. Soal yang terakhir ya teman-teman. Untuk soal yang terakhir, silahkan teman-teman isi ya. Nah, tapi jawabannya tidak boleh hitungan manual, harus hitungan cepat. Kalau teman-teman jawabnya pakai hitungan manual walaupun benar, di kolom komentar tidak kakak terima ya. Karena di sini kan sesuai judul, hitung cepat. Oke? Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya dan bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.